Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ahbab Allah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, semoga Allah merahmati, menyayangi, membimbing dan melindungi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga insyaallah kita selamat sampai berpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu dipesankan oleh para ulama kita, dan pesan ini biasanya secara sanad bersambung juga pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan-kesempatan tausiah beliau, khususnya bahkan dalam khutbah Jumat menjadi satu wasiat yang pokok. Dan inilah kunci sukses bahagia menjalani kehidupan di dunia selamat sampai kembali kepada Allah. Ternyata kuncinya tidak banyak. Banyak kunci kan bingung ya. Pintunya satu, kuncinya banyak, kan dicari-cari bingung gitu. Ya, ternyata kunci selamat dunia akhirat itu di Al-Quran satu itu, yaitu takwa. Apa namanya? Takwa. Nah, karena itu banyak sekali kita diminta menunaikan ibadah demi mengoptimalkan potensi takwa, supaya cahaya takwanya keluar. Nah, kalau sudah takwanya itu muncul, membimbing seluruh bagian tubuh kita untuk berperilaku, maka disitulah jalan-jalan kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan terbuka. Ya, dulu kan yang paling jauh takwanya itu orang jahiliyah, jauh sekali, kontradiktif dan paradoksnya itu berlebih. Ya, misalnya kan baik lawannya buruk, kalau ini buruk banget gitu. Ya. Lawan dari baik itu jahat, kalau ini jahat banget. Jadi kalau mencuri itu mencurinya juga kriminal luar biasa, kalau berzina, zinanya juga begitu variatif dan khatam, kalau mabuk, mabuknya nggak nanggung. Tapi ketika terbuka cahaya takwa dalam diri masyarakat itu, tiba-tiba bisa mengantarkan dan merubah mereka dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Dan itu dipuji oleh Allah, diberikan pengakuan dan dicantumkan dalam Al-Quran. Betapa banyak kisah-kisah masa lalu yang gaya hidupnya, masyarakatnya begitu gelap dan berlumur dengan dosa yang begitu pekat, tapi bisa bertransformasi, bisa berubah menjadi sosok-sosok mulia. Bahkan itu ditampilkan pengakuannya langsung di dalam Al-Quran. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian betul-betul umat terbaik yang pernah terlahir dan berkehidupan di muka bumi. Ya, pakainya kuntum. Ya, kuntum ketemu sifat itu berarti pengakuan yang kuat. Ya, pengakuan yang kuat, kalian betul-betul umat terbaik. Kemudian setelah itu punya sifat mudhari untuk ditiru. Jadi kalau kita pengen menjadi seperti mereka yang terbaik, maka ikuti polanya. Ya, makanya sebelumnya pengakuan menggunakan kana wa akhawatuha dalam bentuk madhi untuk penguatan, tapi ketika akan ditiru oleh Allah dibuat role modelnya menggunakan mudhari. Saat itu present, saat itu continuous, terus berlangsung sampai kapanpun, future sampai akhirat. Jadi kalau Anda pernah punya latar belakang yang kurang baik di masa lalu, coba bandingkan dengan yang jahiliyah, kira-kira profesional mana gitu keburukannya. Pernah berbuat kriminal, lebih profesional Anda atau profesional zaman jahiliyah? Nah, lalu ketika kita menyimpulkan lebih buruk di masa lalu,
Ditanya balik, orang lebih buruk dari Anda bisa berubah menjadi lebih baik daripada Anda saat ini. Jadi kalau kita ingin mengikuti role model mereka, seperti apa caranya ya Allah? Maka dijawab menggunakan fi'il mudhari. Ya, madhi masa lalu, mudhari diikuti terus sampai dengan kembali pada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu menggunakan mudhari. Kalau pengen ikut, gini caranya supaya menata masa depan Anda lebih baik sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kunci untuk mendapatkan 3 bagian tadi, takwa. Karena itu ketika takwa itu hadir, maka banyak bertebaran ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membuka segala jenis bentuk kesuksesan, kebahagiaan dan kemudahan dalam berkehidupan. Kunci bahagia di rumah tangga ibu kan bukan melimpah harta. Ya, banyak kok orang hartanya melimpah tapi tidak merasakan kebahagiaan. Bukan karena kedudukan tinggi. Banyak juga orang kedudukannya tinggi tapi kesibukannya juga cukup padat sehingga lupa dengan kebahagiaan di rumah tangganya. Ternyata kunci utamanya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya ayatnya, Anda jangan lupa di mana ayat ini ditempatkan. Kan di surahnya surah At-Talaq. Ya kan? Surah ke-65 itu ya, di akhir ayat kedua ke awal ayat ketiga. At-Talaq itu kan persoalan rumah tangga yang rumit. Ya, ada kesannya begini, jangankan pada yang biasa, yang rumit pun Allah kecilkan sehingga mencegah itu terjadi di kemudian hari. Jadi anggota keluarga yang suaminya, istrinya, ayah, ibu, anak mencoba meningkatkan takwa kepada Allah, maka diturunkanlah kemudian nilai-nilai kemudahan dalam berkehidupan di rumah tangganya. Jadi sakinah itu datangnya, sakinah yang murni ya, datangnya itu bukan karena harta. Kalau harta itu sifatnya tidak murni, begitu hilang hartanya hilang sakinahnya. Walaupun istri Anda namanya sakinah gitu. Ya. Sakinah itu kuncinya di iman. Iman itu bisa aktif kalau takwanya menyala. Kan sekarang banyak bikin status menyala gitu ya. Nah, itu yang harus menyala takwanya. Ya, di surat Al-Fatah itu ya, ya di ayat yang kita bacakan sambungannya, wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Sakinah itu datang dengan iman. Nah, itu takwa. Ilmu, nah ini sekarang kalau ingin cepat mendapatkan pemahaman, cepat mengerti, mudah diamalkan, itu ternyata standarnya bukan berapa tinggi IQ-nya, bukan. Bahkan ada amalan yang bisa mengaktifkan IQ itu meningkat cepat, ada lompatan, ada kuantum. Ternyata salah satunya apa? Takwa. Nah, takwa ini itu mempercepat dan meningkatkan kadar pengetahuan kita supaya meningkat dengan tajam. Itu ada rumusnya di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah berkenan mengajarkan padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Seperti yang dibacakan tadi dalam kesempatan subuh. Ya, tadi kan dibacakan surat Al-Kahf kan? Ya, ketika sampai ke ayat 65 kita bertemu dengan abdan min ibadina, kata Allah, ya, seorang hamba dari golongan hambaku. Coba disebut hamba dulu sebelum ilmunya. Ya, ketika menjadi hamba Allah berikan rahmat, ketika rahmat datang baru diajarkan ilmu. Coba lihat ya di ayat 65 tadi kan sampai ayat 70 kan dibacakannya, ya. Dalam rakaat kedua kan sampai ayat 70 tuh. Ya. Ketika sampai ke ayat 65, fawajada abdan min ibadina, ya, maka Musa alaihi salam dan asistennya Yusha bin Nun itu mendapati seorang hamba min ibadina dari golongan kami. Kenapa menggunakan kata ibad setelah abdan? Dan ada dhamir nahnu setelahnya. Itu ada rahasia di dalamnya. Ya, baru setelah itu ya atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu 3 susunan yang berurutan seluruhnya. Ya, di hamba yang mulia itu yang mampu menjadi referensi bagi seorang nabi dan rasul. Nabi rasul diminta belajar oleh Allah tentang ilmu khusus pada seorang hamba. Kemudian sifat ibad. Ibad itu kan sifat terkait dengan ubudiyah.
Ya, sifat ubudiyah. Dan dilekatkannya dengan menggunakan di situ ta'zimun nafsi. Ibadahnya bukan ibadah biasa. Ibadah yang disertai dengan pengagungan terhadap Allah, khusyuk, mendekat kepada Allahnya baik, ya. Cara beribadahnya luar biasa sehingga melekat pada dirinya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat itu bentuknya adalah pengetahuan. Nanti rahmat Allah itu bentuknya banyak sekali. Ada yang berbentuk solusi. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya, kalau sedang punya banyak masalah, dapat rahmat Allah itu diberikan solusi. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada yang bentuknya ampunan dosa. Orang dosanya melimpah, pengen taubat, dapat rahmat Allah, gugur semua dosanya sebesar apapun. Itu ada di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ketika rahmat dapat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ada yang bentuknya ilmu, begitu dapat rahmat Allah, curahannya ilmu. Bagaimana jalannya, apa tirakatnya? Tirakat itu dari kata tariqah. Jalan untuk meraihnya seperti apa? Ubudiyah, dekati Allah. Itu akses paling cepat ya, logis ya. Ya, Anda masuk kantor dekat dengan direkturnya, aksesnya mudah ya. Anda pengen ilmu, dekat dengan pemiliknya, aksesnya mudah. Ya, logikanya kurang lebih demikian. Ya. Nah, jalan menuju itu takwa. Karena itu semua yang terkait dengan ibadah pendekatan kepada Allah itu kalau bukan pembuka, ujungnya takwa. Barusan sholat. Sholat itu kan diawali dengan iman, tapi imannya dibuka dengan sifat takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas puasa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umrah haji. Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lam Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang kurban la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Semua takwa. Karena itulah kemudian saya kembali ke awal, Nabi seringkali memberikan pesan takwa. Ya, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan serius. Serius itu haqqa tuqatih. Dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan kalau sholat ada orang serius, orang nggak ada kecepatan penuh. Ya, sama ya, serius dimanapun berada. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kau berada, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau pernah salah wajar. Jadi orang takwa itu bukan berarti nggak pernah salah. Bisa salah. Ya, dalam proses menuju pribadi yang lebih baik itu, proses takwa itu melewati salah. Jadi jangan dikira tidak pernah salah, itu keliru. Proses takwa itu nanti dilalui dengan salah. Tapi bukan menyengaja salah. Makanya saya kurang sepakat kalau ada orang minta maaf, mohon minta maaf dari kesalahan baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Pertanyaannya kenapa sengaja berbuat salah? Itu niat namanya gitu ya. Nah, dalam proses menuju kita baik, melewati takwa itu mungkin salah terjadi. Nah, ketika salah itu terjadi, ikuti dengan yang lawannya yang soleh. Misal salah bicara nih, ikuti dengan yang baik supaya yang salahnya tertutup dengan kalimat yang soleh. Ya, suami tak sengaja berkata kurang baik pada istri, cepat tutup dengan yang baik. Ya, kamu bla bla bla, nggak enak. Sayang, mohon maaf ya. Sayang dulu tuh, biar agak naik dikit tuh. Ya, aku tadi khilaf tuh, mohon maaf itu. Nah itu nutup. Jadi nanti ketika ditutup itu, ya hilang sifat salahnya, muncul solehnya. Alhamdulillah. Biasanya nanti istighfar dulu tuh untuk nutup yang sebelumnya, guna memunculkan yang baiknya. Nah ini yang ingin saya buka di awal karena takwa ini yang paling mahal yang sekarang kita butuhkan.
Ya, itu yang paling mahal. Pengajian yang lain banyak, materi fikih bisa mudah untuk dikaji. Tapi bila tidak menemukan sifat takwa, sepintar apapun kita dapatkan pengetahuan yang melimpah, tidak akan mampu menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka amanat Al-Quran di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 itu, mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk menjaga takwa, mengoptimalkan itu sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memulai pengajian kita. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk mengkaji, memahami dan mengamalkan itu dalam kehidupan kita, dan semoga Allah melimpahkan cahaya yang berlimpah kepada muallif atau pengarang kitab yang akan kita kaji, Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, dan semoga limpahan cahaya itu dipercikan juga kepada kita saat kita kembali kepada Allah dan mengisi ruang-ruang di alam kubur insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang telah ada kopiannya di halaman 23 ya, insyaallah. Kalau yang belum ada bisa nyimak, nanti dikaji kembali di rekaman, dan kemudian insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan coba fasilitasi kembali ya Ustaz Hunayfi, supaya jamaah mungkin bisa mendapatkan bagian yang bisa disimak, dilihat. Jadi sambil ngaji, sambil dilihat coret-coret, atau dibantu DKM-nya ya, nanti tolong staf ya di foto ya materinya, diupload di Instagram atau di bagian media sosial, supaya sebelum datang itu punya materi, bisa print masing-masing atau di handphonenya ya. Handphone jangan pasang status saja pasang di situ cara-cara untuk beribadah ya, belajar supaya enak saat diungkit di hari kiamat tuh enak pembuktiannya gitu ya. Ya, begitu dibuka handphonenya bicara, ya Allah, aku pernah menjadi wasilah bagi hambamu si fulan dalam menuntut ilmu untuk mengenal dan mendekat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 23 ini kita masih berbicara dan akan mengkaji tentang sifat alim, seorang pengajar. Jadi kalau kita sering sebut ustadz, di Indonesia itu kan ustadz netral, semua ustadz kan? Nah, atau juga kita sebut dengan kiai, atau misalnya ada yang habib kiai gitu kan, tuan guru dan turunan-turunannya. Nah, standar yang disebut seorang alim yang baik itu seperti apa? Ya, standarnya bagaimana? Nah, maka dari isyarat yang tegas, baik langsung ataupun disampaikan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran, juga dalam hadis, dirangkumlah oleh para ulama kita, ditampilkan dalam kitab-kitab mereka, secara bersanad diwariskan pada murid-muridnya ya. Seperti pernah saya sampaikan, Imam An-Nawawi itu pernah merangkum juga ya ayat-ayat Al-Quran dari hadis-hadis, ditampilkan intisarinya dalam bentuk kalimat yang kalau kita cari dalilnya kembali ke ayat-ayat tadi. Misal di kitab At-Tibyan beliau pernah mengatakan, wala yata'allamu illa mimman takammalat ay kamulat ahliyatuhu. Satu, atau kama qala wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Kemudian washtaharat siyanatuhu. 4. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu kalau ingin mencari guru yang benar ya, mencari guru yang benar, nanti ukurannya ada 4. Jadi kalau Anda ingin cari pengajian, jadwal-jadwal, lihat pengajarnya siapa ya kan? Kemudian lihat kualifikasi dari pengajar itu. Ini standar. Makanya di ilmu hadis itu ada jarah wa ta'dil ya, untuk menjaga kehormatan agama. Jadi supaya agama itu, nilai-nilai yang disampaikan tidak rusak dan tidak terkena fitnah. Ya, nanti yang disalahkan agamanya. Kalau gurunya salah ngajar, yang kena agamanya. Kalau hadis disampaikan oleh orang sembarangan, yang kena celak hadisnya. Padahal mungkin orangnya yang bermasalah. Ya. Hati-hati, ada orang mengajar, ngajarnya salah, disimpulkan bahkan oleh orang yang belum kenal Islam. Oh, Islam itu keras ya. Padahal yang keras itu orangnya. Ya, Islam itu begini ya, padahal yang salah yang mengajarkannya. Ya, makanya hati-hati dalam konteks mencari ilmu ini, kata Imam Nawawi, pastikan 4 kualifikasinya. 1, wala yata'allamu illa mimman takammalat ay kamulat ahliyatuhu. Dan hendaklah seorang murid
kalau ingin mencari guru, pastikan ciri pertama pakar di bidangnya. Ya, mengetahui betul, memahami betul, paham dari hulu ke hilirnya, A sampai dengan Z-nya. Ya, tidak mungkin semua ulama itu paham segala hal, itu tidak mungkin. Nah, Anda mau belajar apa? Cari guru yang kualifikasinya memang menguasai bidang itu. Ingin ngajinya hadis, cari yang paham hadis. Ingin ngaji fiqih, cari yang paham fiqih. Ingin belajar tarikh, sejarah, historical Nabi dan sahabat, cari yang pakar di bidang tarikh, sejarah. Jangan ngaji fiqih ke ahli sejarah. Jangan ngaji kemudian tafsir ya ke ahli misalnya yang bukan kualifikasinya. Mungkin bisa nyampaikan 1-2, tapi ketika ditanya tentang masalah kemudian memaksakan menjawab jadi masalah. Nah, ini satu. Kemudian wa zaharat diyanatuhu, dan tampak juga kesolehannya. Terlihat, nampak kedekatan dengan Allahnya, ibadahnya diketahui baik, kedekatannya dengan Al-Quran baik, gitu ya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan nyata ma'rifahnya. Ya, dia kenal tentang dirinya, dia seorang ulama, tahu sifat-sifat ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Para ulama itu punya sifat khasyah yang tinggi. Dia tahu kalau mengajar diawasi Allah, jadi tidak keluar kata-kata yang tidak Allah sukai. Dia tahu kalau berfatwa itu akan dihisab oleh Allah, jadi dia mencari fatwa-fatwa yang benar supaya Allah ridha dengan fatwanya. Wala tamnun tastakthir, ya, jangan sampai orientasinya duniawi. Itu sifat yang selanjutnya. Muridnya cari akhirat, gurunya cari dunia, celaka itu. Celaka. Antum datang kan cari akhirat, ingin dapat ridha Allah, gurunya ngajar cari amplop, kan nggak nyambung, musibah itu, ya kan? Itu musibah. Ya, wala tamnun tastakthir. Ya, kemudian nanti dia punya satu konsep dakwah dengan 2 orientasi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orientasinya bukan karena popularitas, bukan karena jamaah banyak, tapi sifat khasyahnya menjadikan dia berusaha mengajarkan segala hal yang memastikan muridnya semakin meningkat imannya kepada Allah. Jadi kalau cari guru yang baik itu cari guru yang membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah, imannya naik. Ya, ciri iman naik itu amal solehnya bertambah. Bahkan sampai pada titik kalau melihat gurunya belum ngajar pun sudah ingat Allah. Nah, itu luar biasa. Jangan dikira para ustadz di masa lalu itu tidak futur, banyak yang futur. Yang sedang lemah itu banyak. Tips paling jitunya apa? Mereka suka mampir ke pengajian para ulama lain. Itu hanya melihat sosoknya saja sudah balik lagi. Ya, begitu pulang kembali ditanya, kenapa? Saya hanya ingin mencas iman saya saja. Dengan melihat syekh itu ingat saya sama Allah, balik lagi. Ya, karena sekarang jarang bisa menempuh seperti itu, cara cepatnya minta foto. Dulu kan beli poster itu, tempel-tempel gitu kan, bukan untuk mengkultuskan. Kalau mengkultuskan syirik namanya. Ya, nah, sekarang minta foto. Tapi bukan buat update status tuh, ya. Nah, dulu seperti itu, lihat, ingat lagi sama Allah, itu level-level yang tinggi. Yang kedua, utul ilma darajat, dengan keimanan itu terkoneksi dengan Allah, bertambah pengetahuannya. Jadi bukan hanya meningkat iman, tapi pengetahuan bertambah. Mengapa sholat bertakbirnya begini? Apa hikmahnya ini? Kenapa menyebut Allahu Akbar? Jadi kualitasnya bertambah. Sholatnya makin rajin, makin paham. Maka naik kualitas seperti sahabat Abu Bakar, baru takbir sudah menangis karena paham kalimat takbir. Ada level yang agak tinggi lagi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengar adzan tuh langsung bergetar. Itu tipis-tipis lah dengan kita subuh tadi kan, dengar adzan bergetar juga tuh. Ya. Nah, itu level seperti itu bagaimana menemukannya? Guru yang benar. Maka di akhir nanti washtaharat siyanatuhu, puncaknya akhlak. Puncaknya akhlak. Guru ilmunya bagus, luas, kelihatan ibadahnya rajin, tapi lisannya tajam. Maka akan mencetak murid juga yang lebih tajam. Ya, muridnya akan lebih tajam. Kadang-kadang gurunya tidak komentar, muridnya sudah begitulah gitu ya. Nah, itu kan masalah gitu. Ya, nah ini beberapa turunan dari sifat-sifat ulama, menulis kitab khusus dulu tentang itu untuk mengingatkan dirinya sebelum mengajar. Dan terkodifikasikan, terhimpun jadi kitab
kitab ini diajarkan lagi, nanti para ulama menulis lagi babnya sesuai dengan masanya. Karena setiap karakter guru di setiap masa ada sama, ada bedanya. Ya, dulu sama-sama ngajar, butuh transportasi. Dulu transportasinya pakai kuda paling mewah. Ya, naik setelah itu ada kendaraannya, berganti lagi. Sekarang kan pakai pesawat. Ya, gimana menemukan guru yang sederhana dengan minta fasilitas? Saya nggak mau datang kalau nggak dijemput pakai helikopter. Gitu kan? Nah, boleh Pak, adanya yang capungnya mereknya yang capung macam-macam gitu ya. Nah, itu yang seperti itu tuh kan muncul. Nah, maka para ulama di setiap masanya menghimpun lagi, menyesuaikan dengan karakter di zamannya, mengeluarkan petunjuk di ayat-ayat dan hadis yang memang salihun likulli makan wa zaman, akan selalu aktual dengan kebutuhan era dan masanya. Di antara kitab yang disusun itu adalah kitab Ini Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Maksud saya antarkan dulu supaya paham ngaji kitab ini maksud dasarnya itu gitu. Ya, jangan sampai kita ngaji kita nggak ngerti mau belajar apa. Ya, ngaji apa ya nggak penting, yang penting ngaji. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman ke-23 kita masuk di paragraf 2 terakhir. Wa'an Bishr, bawahnya. Wa'an Bishrin radhiyallahu ta'ala anhu, dan terdapat satu riwayat yang tersambung pada seorang alim abid Bishr, semoga Allah meridai kepada beliau. Di sini tidak diberikan catatan Bishr mana yang dimaksud. Ya, tapi ada isyarat radhiyallahu taala anhu. Kalau radhiyallahu taala anhu kira-kira golongannya masuk golongan siapa? Sahabat. Bisa sahabat atau bisa non sahabat tapi mengikuti manhaj kehidupan para sahabat. Contoh, sahabat itu kan definisinya 3 kan? 3 ya? Hidup di era Nabi, beriman kepada Nabi, kan? Awas ya, hidup di era Nabi, beriman kepada Nabi sampai wafat, dan melihat Nabi. Jadi kalau hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafatnya, tapi tidak melihat Nabi, tidak masuk kategori apa? Sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, beriman, risalah sampai ke telinga Uwais tentang Nabi, beriman ya pada Allah dan Rasulnya, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dipuji Nabi. Nah ini keunggulan Nabi ya. Nanti lain waktu kalau kita pas maulid atau turunan-turunan membahas tentang Nabi, kita akan ulas satu yang orang seringkali lupa. Nabi Muhammad itu menghimpun sifat orang-orang soleh, orang-orang pintar, dan kemuliaan seluruh Nabi sebelumnya. Itu terhimpun pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini posisinya paling tinggi. Jadi jangan sampai menempatkan Nabi lain atau orang soleh lain di atas siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga jangan mengangkat Nabi di atas kadar yang telah Allah tetapkan padanya. Makanya tetap disifati dengan sifat basyariahnya. Beliau makan, beliau minum, beliau berinteraksi. Supaya apa? Supaya tidak dikultuskan dan dijaga oleh Allah, supaya tidak terkena fitnah pada orang-orang soleh sebelumnya. Tidak diangkat seperti Nabi Isa diangkat berlebihan atau yang lain-lain sebagainya. Tapi semua dihimpun. Misal itu ada Khidir. Ya, Khadir yang tadi disebutkan dalam surat Al-Kahf ayat 65 itu diberi ilmu oleh Allah. Ilmunya luar biasa. Ya, diberikan pengetahuan pada sesuatu yang belum diketahui. Nabi Muhammad itu saat diutus ditetapkan jadi nabi, itu langsung melekat sifat itu pada diri beliau. Khadir dapat itu takwa dulu, ibadah dulu, mendekati Allah dulu, baru dapat. Nabi Muhammad baru dilantik langsung dapat. Dari mana ayatnya? Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu Nabi itu. Belum kejadian perang di Romawi, Nabi sudah sampaikan ghulibatir Rum, turun wahyu. Kejadiannya belum berlangsung. Fathu Makkah belum terjadi, ayatnya turun, inna fatahna laka fatham
mubina. Idza jaa nasrullah wal fath, dan persis kejadian sama seperti yang Nabi sampaikan. Ya, dibimbing wahyu, ada yang hadis. Pernah Nabi sampaikan nanti India itu akan nampak kemajuan, maju pesat, tapi dalam saat yang bersamaan terjadi peningkatan Islamofobia. Itu ada hadisnya. Terbukti nggak sekarang? Bukti. Tentang digitalisasi itu ada, kita bisa lacak itu. Ya, riwayat yang sempurna. Itu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kan ketemu Firaun, doa dulu kan? Ya, doanya kan viral di surat Thaha itu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perhatikan, minta dulu baru dijawab. Rabbi syrahli sadri, minta baru dijawab oleh Allah langsung, karena Nabi dijawab. Nabi Muhammad nggak minta, tidak minta, turun ayat alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrahli sadri alam nashrah laka sadrak wa yassirli amri, minta dulu baru dikasih. Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Isa ya kan membangkitkan tuh ya di alam kubur, yang mati bangkit gini ya. Ditanya, tujuannya kan untuk nanya, siapa yang bunuh kamu? Untuk nanya kan? Nabi Muhammad gak perlu nanya, di dalam kuburnya udah ketahuan. Ini kejadian begini, si fulan disiksa karena biasa mengotori kakinya. Si fulan ini kena begini, itu gak perlu nanya, langsung ada. Gak perlu bangkit lagi, udah tahu dalam kuburnya. Tapi tetap sebagai Nabi dan Rasul. Gitu. Nabi Sulaiman bicara sama apa? Semut, semut tuh hewan. Nabi Muhammad jangankan hewan, tumbuhan. Pelepah kurma nangis waktu mau khutbah. Kata Nabi, pelepah kurma, karena mau diganti itu ya, pijakan tangganya Nabi akan khutbah. Ya, engkau mau tetap bertahan jadi itu atau bersama aku di surga? Bersama engkau di surga ya Rasulullah. Ya kuburkan, ikut nanti ke surga. Ya, sama tumbuhan Anda bayangkan. Makanya menempatkan Nabi itu harus jauh luar biasa. Nah, orang-orang yang mencoba mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW, ya, tidak sampai ke level Nabi, tapi dapat percikannya, sehingga Allah ridha dengan hidupnya, dan mereka pun ridha dengan pemberian Allah. Allah kasih rizki, ridha. Allah kasih ilmu, ridha. Ya, gak banyak protes. Kenapa yang dikasih si fulan ya Allah, bukan saya? Pernah nggak dengar Bilal protes ke Allah? Ya Allah, kenapa Ali banyak banget ilmunya sih, nggak dikasih ke saya aja? Kenapa Utsman yang banyak hartanya ya Allah, kenapa bukan saya? Nggak pernah dengar kan? Ya, yang hebat itu luar biasa Bilal. Azan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, begitu selesai la ilaha illallah, Nabi komen. Itu begitu dengar komen itu, Bilal langsung subscribe dan like and subscribe itu. Ya, aku mendengar suara terumpah kakinya Bilal di surga. Ya, Bilal kan kesimpulan sederhana, kalau dengan azan sudah bisa ke surga, ya tidak, untuk apa harus cemburu pada harta orang? Untuk apa harus cemburu pada ilmunya orang lain? Nah, itu dia ridha dengan apa yang Allah berikan, Allah pun ridha dengan sikap yang muncul dari dirinya. Itu yang disebut di surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi manhaj untuk kita semua. Jadi levelnya walaupun nggak sama, tapi kita ikuti level itu. Bagaimana cara ibadah kita supaya Allah ridha? Dari mana taunya Allah ridha? Kita ridha dengan pemberian Allah. Anda kerja nih, dapat rizki sekian, ridha, terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku rizki dengan halal untuk mencukupi kebutuhanku di hari ini. Ya. Dapat hari ini 1 juta masih ngitung, aduh nggak cukup nih. Ya, kebutuhan minggu depan kan 10 juta, ente aja belum tentu hidup sampai besok. Ya. Yang nanti itu direncanakan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang sekarang dijalani, dinikmati. Gitu. Bukan terlalu banyak pikiran, memikirkan sesuatu yang nggak ada itu buang-buang energi. Nyiapkan proyeknya 100 miliar, tiba-tiba tendernya kena orang, waduh hilang nih 100 miliar, dapat aja belum sudah hilang. Ridha ya akhi, alhamdulillah. Ridha, dikirimkan istri sebelum nikah kelihatan bagus semua, setelah nikah tampak sesuatu yang tidak biasa, alhamdulillah. Allah kirimkan padaku untuk melengkapi kekurangannya, bukan pada laki-laki lain. Ya kan? Sudah dapat istri, sibuk lihat status istri orang kan. Ini latihan pelan-pelan, latihan bagaimana pandangan diridhai Allah, pendengaran diridhai Allah, kan?
pembicaraan diridhai Allah sampai kita merasa ridha, pertahankan sampai meninggal. Ya, karena sebelum meninggal belum aman, Pak Ibu, belum aman sampai meninggal. Ya, sehingga jiwanya merasa lapang dengan itu. Ketika jiwanya tenang karena sifat ubudiyah, ketenangan yang dihasilkan dari ibadah itu disebut dengan tumakninah. Ya, ruku'lah Anda sampai Anda merasa tumakninah dalam ruku', hatta tatma'inna raki'ah, tenang. Sujud sampai tumakninah dalam sujud. Nah, ketika jiwa itu dilatih terus untuk tenang, maka jiwa berubah sifatnya. Jiwa yang memiliki sifat ketenangan, maka tumakninah berubah menjadi sifat yang memiliki. Pakai mim di depannya, mutmainnah namanya. Maka menyatu itu dengan jiwa, dengan nafas, terbawa itu karena ibadahnya, disitulah dia pertahankan sampai meninggal supaya Allah ridho kepada dirinya. Itu yang dimaksud Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu maksudnya. Dia ridha, Allah pun ridha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu radhiyallahu anhum wa radu an. Itu bukan dicukupkan pada sahabat saja. Sahabat itu pengakuannya langsung. Allah langsung memberikan pengakuan. Tapi sifatnya bagi kita, kalau ingin meniru seperti itu sehingga mendapat pengakuan dariku, ikuti jalan hidup mereka. Apapun profesinya. Enggak semua sahabat jadi kiai. Enggak semua sahabat jadi kiai. Jangan dikira semua hafal Quran, tidak. Ada yang pedagang, pebisnis, yang broker juga ada tuh. Ya, penyalur kambing gitu ada. Ya, ada di antara mereka yang ahli bidang militer, ahli strategi, di intelijen ada, ya, di Kamtibmas ada, di pemerintahan ada, potensial. Anda silahkan jadi apapun yang baik-baik. Nah, ikuti pola kehidupan mereka itu seperti apa sehingga dapat ridha Allah. Kapan kita tahu kalau Allah ridha? Bagi diri kita ada rasa ketenangan pada nikmat Allah. Tapi tidak perlu diumbar. Bikin status, rasanya sudah semakin tenang ya. Mungkin ini tanda ridha Allah diturunkan. Ya, enggak usah. Nah, nanti setelah meninggal, orang banyak bicara tentang Anda. Jadi Anda aman. Karena sudah nggak bisa komen lagi. Kalau masih hidup dibicarakan, masih bisa komen. Ya, itu atas berkat rahmat Allah. Ya, memang sih saya juga usaha. Nah, itu masih komen. Kalau sudah meninggal aman. Nah, karena itu banyak orang yang ketika disifati dengan sifat ridha itu setelah dirinya wafat. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk kalangan bukan sahabat. Bukan sahabat, jauh masanya. Tapi disebut sebagai khalifah kelima dan gelarnya radhiyallahu anhu. Jelas? Nah, apa pentingnya saya sampaikan itu? Karena di sini Bishr tidak disebutkan. Anda kalau ngaji langsung dengan kitabnya tanya ini Bishr siapa? Satu-satu cari. Nah, ada dua Bishr. Ada dua Bishr. Satu Bishr dari kalangan sahabat, ya, yang wafat nanti menyertai Nabi SAW dalam kehidupannya, ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan seterusnya. Wafat di tahun 7 Hijriah. Namanya Bishr bin Al-Barra. Bishr bin Al-Barra radhiyallahu taala anhu. Ada yang kedua, bukan kalangan sahabat. Baru lahirnya tahun 179 Hijrah. Namanya Bishr Al-Hafi. Ya, Bishr Al-Hafi radhiyallahu taala anhu juga. Yang satu kalangan sahabat, yang satu bukan sahabat. Nah, yang sahabat ini Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk Islam beliau dari kalangan Ansar. Ya, Khazraj, tinggal di Madinah. Dan termasuk golongan Thomas, tokoh masyarakat di eranya, ya, termasuk golongan tokoh masyarakat. Nabi yang memberikan pengakuan. Nabi tanya siapa tokohnya di sini, dijawab oleh masyarakat, si fulan ya Rasulullah, cuma memang agak pelit dikit katanya, ya kan? Saya nggak sebut nama yang lainnya ya. Ya, si fulan ya Nabi, cuma agak pelit dikit. Nah, ini memang fenomena dari zaman Nabi pun ada tokoh-tokoh yang memang agak perhitungan gitu. Nah, kemudian sisi lainnya apa kata Nabi? Yang tokoh itu, nah disebutlah ini Bishr bin Al-Barra, bahwal abyad wal aj'ad, ialah sosok yang bersih hatinya dan dermawan sikapnya. Nah, ini petunjuk dari Nabi. Ya, Anda itu ditokohkan, kan Allah yang memberikan amanat sebagai bagian dari
titipan Allah. Jadi kalau Allah nggak tetapkan, nggak akan jadi tokoh sehebat apapun. Ya, banyak kok orang-orang yang mungkin disebutkan di media, tampil macam-macam, di kalangan masyarakat biasa saja. Ya, bahkan nggak dikenal, tapi ketika diperkenalkan dalam konteks yang luas, yang diinginkan apa dari pengenalan itu? Bukan viralnya, ya, bukan pengangkatannya, jadi statusnya naik, bukan itu yang diinginkan dari lisan Nabi itu. Satu, menjadi contoh keteladanan sehingga bersih, dimulai dengan bersih hati apapun jenisnya. RT kan tokoh, RW tokoh. Kalau ingin jadi RT RW yang baik, satu, bersihkan hatinya sehingga semua kebijakannya itu bagus untuk rakyat yang dipimpinnya. Yang kedua tadi, ja'ad, dermawan. Ja'ad itu bukan hanya dengan harta, maksudnya mampu meluangkan waktu, dermawan dengan waktunya, mampu meluangkan kesempatan, peluang, pikiran. Kan gak mudah jadi RT. Ya, malam mau istirahat diketok sama warga. Ya, mau makan tiba-tiba ada orang minta KTP. Kalau nggak dermawan dengan waktu, repot. Kalau tidak dermawan dengan kesempatan, tidak mudah. Maka diantara sosok yang dermawan di masa itu dan masuk Islam kemudian hari adalah Bishr bin Al-Barrah. Maka beliau jadi tokoh di kaumnya, dalam saat yang sama membersamai Nabi, hadir dalam perjanjian Hudaybiyah, beliau juga ikut perang Badar, beliau juga ikut membela dalam Uhud, beliau juga membela dalam Khandaq, dan mulia saat meninggalnya. Itulah definisi ish karima au mut syahida. Wafatnya mulia dipersaksikan oleh Allah, hidupnya pun mulia dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya ungkit sedikit sejarahnya? Maksud saya, ketokohan itu kan terus berlangsung di setiap eranya. Kalau dalam posisi itu, ikuti sanad ini, ikuti. Maka mudah-mudahan Anda menjadi tokoh yang diridhai dan meninggal dipersaksikan dalam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah yang dimaksud Bishr yang ini atau yang lain? Yang kedua, ada Bishr al-Hafi, ya, yang baru lahir tahun 179 Hijrah. Kalau ini kebalikannya, ya, ini awalnya sosok kaya yang glamor, ya, crazy rich, ya, betul-betul crazy, ya, senangnya pesta macam-macam dan sebagainya itu, ya. Dan inilah cara Allah memberikan hidayah. Allah itu betapa sayang pada seluruh hamba-hambanya dan selalu memberi kesempatan sampai di penghujung nyawa. Kan saya seringkali mengingatkan padanan dengan Fir'aun kan dalam Al-Quran. Fir'aun tuh kurang apa tuh? Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, hobi bunuh orang, ya. Tapi mohon maaf, saya sering katakan begini, Fir'aunnya Fir'aun tuh. Catat ya, Fir'aunnya Fir'aun. Paham ya? Bikin status tuh. Fir'aunnya Fir'aun tetap mendapat peluang kasih Allah yang sama untuk mendapatkan kesempatan hidayah sampai di ujung hayatnya. Cuma ya memang dasar Fir'aun itu. Dua nabi loh Pak, Bu, Musa dan Harun, jangan lupa. Kurang apa tuh dua nabi? Kalau Allah nggak sayang nggak akan dikirimkan. Cuma ya dasar Fir'aun gitu, nolak. Kuatnya dahsyat, kekuatannya banyak, pengaruhnya luar biasa, kemampuan bisa bikin piramid, sampai sekarang masih ada piramidnya. Mungkin sudah lewat 3.500 tahunan, masih ada sampai sekarang piramidnya. Anda bayangkan, ya. Tapi ya demikian, diberi kesempatan nggak diambil. Makanya sering saya katakan, hidayah itu dibentangkan oleh Allah seluas-luasnya, tinggal kita mau ngambil sinyalnya apa enggak. Itu yang dimaksud Quran surah 29 ayat terakhir itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mau ngejar sinyal hidayah, Allah kasih sinyalnya. Ini kan pakai handphone tuh, yang nyala, yang rekam, yang macam-macam tuh, ya. Begitu ditelepon nggak ada suara, Anda kan jawab apa? Ya, bro, sinyalnya kurang di sini, saya keluar dulu ya. Keluar nyari sinyal begini. Sinyal dunia Anda kejar, kenapa sinyal akhirat tidak dikejar dengan cara yang sama? Sinyalnya dibentangkan Pak, ada yang kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Dengan masjidnya jauh, tapi tiba-tiba nyala YouTube, azan, buka TV, azan. Sinyal telinga tuh, respon tidak? Ada sinyal lewat mata, Anda pulang kantor, kok lewatnya depan masjid?
Padahal biasa lewat jalan lain, jalannya macet, qadarullah, ditakdirkan macet bergeser lewat depan masjid, hidayah mata. Tuh. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari itu. Nah, Bishr ini termasuk golongan orang yang tadi glamor, orang kaya. Dalam satu riwayat ketika sedang pesta, riwayat ini pernah disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti sebelum beliau meninggal, Asy-Syahid rahimahullah alaihi. Ya. Itu sedang pesta, Allah berkehendak mengirimkan seorang fakir, ya orang menyebutnya gelandangan dan sebagainya, tapi punya hikmah yang Allah tanamkan. Makanya jangan sembarangan ya. Ya, saya tuh kurang respect kalau ada orang, mohon maaf ya, menganggap rendah golongan-golongan tertentu, terutama orang-orang yang kadang-kadang akalnya terganggu. Tapi kadang jadi hikmah ya, maaf ya. Ada orang akalnya disebut terganggu tapi bisa menghafal Quran, Anda bayangkan. Ya. Wah, ini enak aja bikin konten, orang gila hafal Quran gitu. Yang gila tuh Anda yang bikin konten itu. Udah dikasih contoh sama yang begitu belum bisa baca Quran. Kan begitu. Jadi kan? Ya, banyak yang aneh sekarang ini. Ya, zuhur jam 11.46, ada orang adzan jam 11, ramai datang ke masjid protes. Anda ini belum waktunya adzan sudah adzan. Kasih jawab, saya adzan tiap waktu, Anda nggak datang. Begitu saya adzan nggak waktunya, Anda datang. Yang aneh itu Anda sebetulnya. Ya, manusia tuh aneh-aneh sekarang. Nggak percaya nanti adzan jam 11 Ustaz tuh. Datang banyak orang tuh. Masjid Al-Azhar bid'ah. Nah, itu Bishr itu didatangkan oleh Allah dengan tipikal demikian. Begitu tiba di depan istananya yang mewah, pengawalnya mau ngusir. Ya, dia cuma tanya, yang bikin pesta ini tuan apa hamba ya katanya. Diketawain tuh sama pengawalnya, udah pergi sana kan. Saya cuma pengen tahu saja. Qadarullah Bishrnya lagi turun dari pestanya itu, sedang keluar dari situ, ya terus gak pakai alas kaki tuh. Ya, begitu kemudian dengar ada ribut-ribut, orangnya karena diusir pergi. Nanya ke pengawalnya, penjaga pintunya, tadi siapa rame ribut-ribut? Ah, nggak penting orangnya. Memang kenapa? Nah ini, dia cuma nanya, ini yang ngadain pesta seorang tuan apa hamba? Boom, nyampe tuh ke jiwanya. Penasaran. Nah ini ya. Nanti kita akan belajar di kisah lain, terutama Fudail, nanti akan masuk kepada Fudail bin Iyad setelah ini. Ya, saya sudah hatam ini, makanya hafal alurnya insya Allah. Nanti ada orang-orang tertentu yang bersih hatinya itu. Cirinya ketika bicara itu sampainya ke hati itu. Nah, ini penting orang tua tuh Bu ya Pak. Kalau hatinya bersih itu, anak tuh dengar. Ya, penting. Makanya kebersihan ini luar biasa ini. Cuma satu kalimat tuh. Ngaji kalau benar itu menyentuh. Umar itu kan karena saudarinya baca Quran dengan hatinya yang bersih, Toha itu menghujam pada dirinya. Kalau Nabi jelas ya, doanya itu langsung gitu, menghujam pada hati, pada jiwa. Nah kalau kita menyiapkan ini dengan cara yang benar, itu sampai. Penasaran, dikejar, lupa, nggak pakai sendal, dikejar sampai ketemu orangnya. Ya, begitu ketemu, nanya, maksud Anda tadi apa? Bertanya itu. Saya cuma nanya, ini yang ngadain pesta, seorang hamba atau seorang tuan? Ya. Kalau dia seorang tuan, ya tidak punya tuan lagi maksudnya, ya bebas saja, silahkan kerjakan apa yang dia inginkan. Mau pesta, mau mabuk, mau zina, mau macam-macam, dia tuan kok, yang tidak akan dihisab, yang punya kuasa, yang hebat dan sebagainya. Tuan, nyindir maksudnya. Tapi kalau dia seorang hamba, yang yakin dia akan meninggal, yang yakin dia akan dihisab, yang yakin dia akan kembali kepada penciptanya, dan dia merasa punya Tuhan, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tadi telah dikerjakan. Maka kalimat yang bersih itu kemudian menjadikan seorang Bishr itu tersungkur, jatuh dia menangis. Sejak saat itu dia tinggalkan sifat glamornya dan dia dedikasikan sisa hidupnya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Bishr ini khusus membersihkan dirinya dan berusaha menjadikan waktunya dekat dengan Allah. Maka sejak saat itu ia luangkan waktu untuk ibadah di Mekah dan di Madinah. Di situ aja dia ibadah sampai kemudian Allah rubah keadaan dirinya. Ya, sampai jadi apa? Sampai jadi orang yang sangat dekat dengan Allah, berilmu, jadi ulama, jadi wara, dan jadi orang paling pakar di zamannya. Ya, sampai disingkatlah kemudian dikenal kisahnya karena telanjang kaki itu saat ngejar orang tadi, maka disebutlah Bishr al-Hafi. Bishr bedanya dengan Bishr yang lain, yang ini nggak pernah pakai alas kaki dalam hidupnya karena ngejar orang yang tadi itu.
Ada kisah yang kedua, Bishr ini satu kali sendal yang dipakainya itu rusak, bolong-bolong, dibawa ke tukang sol. Ya, lalu oleh tukang sol keluar komentar begini, nih apa orang fakir begini masih minta-minta. Maka beliau memahaminya, oh ini kalimat yang Allah titipkan pada orang ini kalau mau minta sama Allah. Nah, ini cara pandangnya beda ya. Ya, Anda tetap datang ke tukang sol juga, tetap datang aja gitu ya. Ini cara pandangnya beda. Ya, ini cara memahaminya lain. Ya, maksudnya kalau mau minta tuh minta dulu sama Allah. Ya, ini kalimatnya ringan tapi keterimanya beda. Sejak saat itu beliau kemudian ya palingkan sendalnya, dilemparkan sendalnya, dibuka yang di alas kakinya. Sejak saat itu memutuskan tidak menggunakan alas kaki. Orang yang tidak mengenakan alas kaki disebut hafi namanya. Maka disebut Bishr al-Hafi. Ini simbol yang beliau tunjukkan untuk melepaskan diri dari berbagai hal yang membuat beliau kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti itu. Dan tidak harus kemudian keluar dari sini Anda nggak pakai sendal semua gitu ya. Nah, bingung DKM tuh. Nah, inilah Bishr. Sampai ketika beliau ikuti jejaknya para ulama, orang soleh di masa ya, Nabi SAW, dan mendapatkan karunia itu, maka berubahlah kemudian orang-orang dengan menyebutkan pada dirinya pada kalimat Bishr al-Hafi radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemungkinan riwayat yang disampaikan Bishr di sini lebih tersambung kepada Bishr al-Hafi dibandingkan dengan Bishr bin al-Bara. Ya, karena historikalnya menunjukkan bahwa Bishr al-Bara itu bukan ke sini sanad ilmunya. Bishr al-Hafi sanad ilmunya ke riwayat. Bishr al-Hafi keulamaannya ada. Bishr yang di sana kedekatannya dengan Nabi ada, tapi aktivitasnya lebih banyak di ketokohan dan menyertai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang disampaikan ini intinya. Dipaham ya? Insyaallah. Tinggal dua-duanya jadi contoh. Ya, kalau pernah berbuat maksiat, Anda orang kaya, ada yang lebih kaya dari Anda, yang tiap malam pesta. Anda paling seminggu sekali, ya. Nah, ini tiap malam pesta, yang diundang orang-orang hebat semua, hartanya berlimpah, pengawalnya banyak, tobat jadi ulama, ya kan? Nah, pertahankan kekayaan, tidak harus ditinggalkan. Pertahankan, jadi ghaniyun salihun, orang kaya yang saleh, bisa mengelola harta dengan baik, itu maksudnya. Wa an Bishr radhiyallahu ta'ala anhu, dari Bishr semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam. Ada satu riwayat yang sampai kepada beliau dan beliau utarakan, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberikan wahyu, informasi kepada Nabi Daud alaihi salam. Apa yang disampaikan dalam wahyunya? La taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan fayub'idaka takabburuhu an mahabbati ulaika qutta'ut tariqi 'ala ibadi. Nah, ini sejak era Nabi Daud nih sanad ilmunya. Hati-hati para pengajarnya, guru SD, guru SMP, guru TK, guru pesantren, guru madrasah, dosen, saya, guru-guru di masjid, para pengajar. Ini eranya nasabnya sejak ke Nabi Daud. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan mengatakan, perhatikan kalimatnya, la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftuna. Jangan engkau jadikan ya Daud alaihissalam sebagai perantara antara engkau dengan diriku, 'aliman maftunan, seorang ahli ilmu yang membawa fitnah. Jadi isyarat pertama, kalau kita ingin mendekat kepada Allah, belum punya ilmunya, belum paham caranya, cari seorang yang berilmu, alim. Belajar sama kiai cara sholat yang benar, belajar sama ustadz cara tahajud yang benar, ya kan? Karena Nabi Daud pun nanti dikirimkan putranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih pintar dibandingkan Nabi Daud. Fafahamnahu Sulaiman. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada ayah, ada anak, usahakan hebatnya ayah mendidik anak lebih pintar daripada ayahnya. Ya, dalam beberapa hal saya juga menyiapkan anak-anak itu lebih kuat dibanding bapaknya. Kadang kita tahan supaya jangan sampai ke level ini dulu, anak kita naikkan. Saya urut tuh, usia saya segini saya bisa apa? Anak saya lebih harus daripada saya. Ya. Oh, kalau saya 11-12 tahun belum hatam Al-Quran, belum hafal Quran, anak saya mesti hafal. Karena kesuksesan ayah itu akan dilihat ketika anaknya lebih daripada orang tuanya. Demikian ibunya, berusaha, ikhtiar aja, jangan lihat hasil, ikhtiar. Ya, supaya Allah ridha. Kalau sudah ridha, Allah yang gerakkan.
bukan kita yang capek. Itu rumus Quran surah 3 ayat 37 Bu, Pak. Ya, jangan dilihat hasilnya, yang penting ikhtiarnya dulu. Ikhtiar. Ada anak-anak kami di pesantren tuh, santi-santi kami. Ada yang masuk kosong hafalannya Pak, Bu. Kosong. Dia sungguh-sungguh, dia cintai Qurannya, dia pegang erat. Ya, malam-malam dia baca nyatu sama Qurannya, tiba-tiba nyusul yang lain. Sekarang sudah 11 juz. Dari nol. Nyusul. Ada yang nangis dulu dia. Kemarin saya dapati santi perempuan nangis. Sedang rapat begini, lantai 2 kencang nangisnya. Coba cek gitu, begitu turun masih kecil. Tanya kenapa nangis? Belum hafal ini. Ya nggak apa-apa, ini kan sudah banyak, hafalan sudah lewat target. Tapi kakak yang lain sudah hafal ke sini. Nangis pengen hafal Quran. Pengen hafal Quran, anak kecil. Belum balik. Nangis pengen hafal Quran. Ini udah besar nih, yang belum bisa baca Quran pernah nangis gak? Anda hilang handphone nangis, hilang umur nggak nangis tuh. Umur kan udah banyak yang hilang tuh sebelumnya. Kenapa nggak ditangisi? Nangis sekali-kali. Kalau belum bisa sekali-kali, 2 kali. Terus 3 kali, sampai Anda tangisi diri Anda yang belum bisa menangis tuh. Dia nangis. Kan udah tahu mau pulang, udah tahu mau meninggal. Tangisi yang hilang supaya mempersiapkan yang datang. Nah ini di antara wasilah-wasilah itu, ya, pastikan bahwa guru yang mengantarkan kita dekat dengan Allah, seorang alim itu, salah satu sifat yang harus dihindari, jangan sampai membawa fitnah. Jadi ada tipikal guru yang bawa fitnah. Hati-hati. Ini ada isyaratnya, kalau disebutkan pasti terjadi. Ya. Apa cirinya diantaranya? Nah, kita sebutkan. Cirinya yub'idaka fayub'idaka takabburuhu an mahabbati, keangkuhannya justru menjauhkan engkau dari rasa cintamu kepadaku. Ternyata guru yang angkuh itu tidak baik. Ya, angkuh itu turunannya banyak. Oh, hati-hati. Ya, batarul haqqi wa ghamtun nas. Ada sifat angkuh yang pertama itu menolak kebenaran. Ya, dikoreksi dengan yang benar, dia masih menolak. Ya, bukan pada alternatif yang hukumnya bisa memilih, seperti kunut. Tadi kan Ustaz Zaki nggak kunut, Ustaz Amir kunut, kan dua-duanya ada dalil. Ya, begitu disampaikan, Anda nih nggak kunut, dalil kunut begini, dijawab, saya menggunakan yang ini. Nah, itu bukan anti kebenaran. Ya, menyampaikan keluasan ilmu pengetahuan supaya fleksibel digunakan. Tiba-tiba yang kunut, yang tidak kunut misalnya mengoreksi, kenapa Anda kunut? Harusnya tidak kunut, begini, ditunjukkan riwayatnya. Oh, kunut tuh begini, Anda yang tidak kunut begini dalilnya, saya menggunakan dalil ini. Nah, itu bukan menolak kebenaran namanya. Ya, itu mudzakarah, saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bermanfaat bagi orang beriman. Nah, jadi bagi yang kemudian belum tahu dapat wawasan, yang sudah tahu tidak jumawa. Gitu. Jadi saling mengisi diantaranya. Nah, itu yang harus dibiasakan. Para ulama dulu mudzakarah supaya meningkatkan iman, menguatkan pengetahuan, membangun toleransi, itu yang dimunculkan. Nah, ada sifat yang kedua itu. Yang lain salah semua, yang benar harus di sini. Nah, itu takabur namanya. Gak boleh ngaji sama yang lain, bisa salah nantinya. Nah, ketika guru yang mengatakan demikian salah, siapa yang mengoreksi? Kan repot. Ya, akhirnya terpotong kemudian kedekatannya dengan Allah, peluang tertutup. Yang bahaya itu ya ketika terkondisikan merasa lebih dekat dengan Allah padahal berada dalam situasi yang salah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu di Al-Kahf itu begitu. Merasa diri sedang berbuat baik padahal sedang menempuh jalan yang keliru. Itu bagian pertama. Wa ghamtun nas, merendahkan orang. Ya, yang lain rendah, yang soleh cuma ini saja, yang baik cuma ini saja, yang lain salah. Padahal mungkin yang dipersalahkan itu punya sanadnya, punya ilmunya, punya dasarnya. Anda boleh memilih dengan apa yang Anda amalkan, itu sah. Tapi teliti apa yang orang lain lakukan. Boleh jadi orang lain punya sandaran. Jangan langsung kita klaim dulu, lihat dulu. Saya itu kemarin waktu Rabiul Awal itu sampai nitikan air mata itu. Di daerah, di desa, jauh di tempat orang-orang yang mungkin tidak dikenal,
Mereka cuma tahu Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Rasa cintanya kepada Nabi itu dilakukan dengan nabung, Pak. Setahun nabung, Bu. Terus pas tahu Rabiul Awal, dia bikin karnaval dari uang-uang yang ditabungnya. Lewat di setiap jalan di desa, terus dibagi-bagikan karena rasa cintanya kepada Nabi itu. Itu pembuktiannya sampai ke situ, bukan cuma di lisan cinta Nabi, cinta Quran, cinta Sunnah. Itu orang-orang yang hidupnya mungkin dalam sebulan 100.000 pun nggak dapat, tapi dia sisakan dari uang itu dengan cintanya pada Nabi. Dia keluar tuh, bikin karnaval tuh senang. Ini kan lahirnya Nabi, kan dia keluar, terus dia bagi-bagi sedekah, diamalkan apa yang Nabi sampaikan kepadanya. Terus tiba-tiba datang orang hukum itu bid'ah. Gimana? Dia gembira dengan Nabinya, dia ekspresikan dengan sedekah, dia kumpulkan uang selama setahun nabung untuk itu. Kan itu bagian dari yang diajarkan Nabi, berbagi dengan orang, membahagiakan orang. Dan itu diajarkan oleh orang-orang yang Allah titipkan pada mereka hikmah yang besar. Gitu. Itu kan bukan ritual. Ya, bukan ibadah mahdah, bukan ritual yang kita nggak bisa sebutkan bid'ah di dalamnya, tapi praktek yang luar biasa dari urf. Sesuatu yang jadi kebiasaan, jadi tradisi, dan tradisi itu ada nilai kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Cintanya kepada Nabi luar biasa, kasihnya kepada Nabi luar biasa. Tiba-tiba datang orang ya mengatakan, menghukumi ini nggak benar, ini jauh dari Allah, jauh dari Rasul, takabburan mahabbati. Maftun tuh, ada fitnah di dalamnya. Maka mesti hati-hati. Kita doakan, jangan menghukumi, doakan. Ustadz satu, Pak Ibu doakan ustadz-ustadz itu, siapapun itu, saya mengajar, Ustadz Hunayfi ini, siapa lagi, semua jangan batasi. Doakan supaya Allah ikhlaskan, Allah mudahkan hidupnya, Allah sabarkan, karena tidak mudah jadi ustadz itu. Ya, bersih, supaya hatinya bersih. Saya pun menyampaikan ini harus bersih, tidak boleh punya pikiran-pikiran yang jahat, tidak boleh. Justru ini untuk semua, untuk pribadi kita, jangan sampai saya ngajar bawa fitnah, tidak boleh. Ya, ini justru yang disampaikan oleh Allah sejak era Nabi Daud. Hati-hati, akan ada seorang alim ya membawa fitnah dalam hidupnya dan disifati kemudian dengan kalimat yang dahsyat. Perhatikan, ulaika qatta'ut thariq ana ibadi. Mereka itu pembegal dari kesolehan hambaku. Begal amal soleh disebutnya tuh. Ini bahasa riwayat itu. Nah, maka hati-hati. Orang ngaji Quran sebelum subuh, terus pakai speaker dia bacain. Bid'ah itu, misal contoh ya, bid'ah itu enggak boleh. Cek dulu, Masya Allah. Ketika dilihat, oh ini ada sanadnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu baca Quran menjelang subuh 50 ayat, ya. Baca istighfar, banyakin sholawat sama Nabi. Kan istighfar sebelum subuh itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18, wabil asharihum yastaghfirun. Cuma dulu kan gak ada mic, tapi sahabat lain tahu karena dengarnya bacaannya kencang. Makanya Nabi komen, kalau engkau pengen tahu jarak antara adannya Abdullah bin siapa? Abi Umi Maktum dengan Bilal bin Rabah, maka ukurannya bacaan Qurannya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya berapa ukurannya? Qadra khamsina ayatan. Saking dekatnya dengan Quran, jawabannya semua Quran. Saking dekatnya dengan Quran, jawabannya semua Quran. Ya. Saya tanya nih, kalau imsak ke subuh berapa menit ya? 10 menit ya? Nah, Anda jawabnya masih pakai menit. Ini orang Quran, jawabnya pakai Quran. Oh, jaraknya kira-kira 50 ayat lah kalau baca Quran. Ya. Ustadz Adi dari rumah di situ di Galaksi ke sini berapa ya jaraknya? Ya kurang lebih ya Al-A'la lah sama Al-A'la sama Al-Ghasyiyah gitu. Anda berapa kantor jauh enggak? Ya kurang lebih Al-Baqarah lah gitu. Nah, bisa gitu enggak? Ya. Canda. Ukuran peci berapa? Ya yukhadi'unallaha walladzina amanu, gitu kan? Anak berapa? Ulaika 'alal ladzina ulaika ya 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 gitu. Istri alif lam mim. Ya kan? Ada rencana poligami ya shadaqallahul azim. Harian hari kita gitu tuh ringan. Baca Quran. Sanadnya nyambung. Ada orang baca Quran, sering disebut tahrim sekarang kan? Ya, tahrim harrama yuharrimu tahriman. Maksudnya apa? Kalau itu sudah nyala, yang lain selesaikan. Jangan kerjakan, berhenti dulu, siap-siap dulu, sholat mau dilakukan. Itu sanadnya ada. Ya. Tapi kan pakai mic. Ya ente aja adzan pakai mic.
sama, mic kan wasilah saja. Terus kalau Anda adzan pakai mic nggak salah, kenapa dia ngaji pakai mic salah? Yang salah itu dilakukan di waktu yang tidak tepat, digunakan di komunitas yang tidak biasa. Anda minoritas, cuman 3 rumah, ada musola, yang lain mayoritasnya non muslim. Tuh kan, tiba-tiba Anda ngaji sebelum subuh. Itu di tempat yang salah namanya. Ya itu nggak harus pakai mic, ngaji aja sendiri. Tapi kalau komunitas yang muslim semua sudah paham dengan itu, ajarin dulu ilmunya sehingga tidak melahirkan apa fitnah. Dahulukan ilmu dulu supaya mengerti. Setelah itu baru masuk jalan. Saya kalau liburan suka ke daerah-daerah yang nggak kenal saya. Nah itu sering untuk nangis saja. Masuk musola, lihat orang tua sebelum subuh salawatan. Yang paling indah tuh, ya Allah, saya ini banyak dosanya, nggak tahu amal saya cukup nggak mengantarkan saya ke surga, tapi saya yakin kau tuh punya rahmat yang luas yang bisa mengampuni dosa-dosa saya. Dia bangun tuh tengah malam Pak, sebelum subuh, di musola kecil, tapi dia bisa nabung. Kehidupan keluarganya sederhana, tapi dia bisa nata musola, diperbaiki. Itu setiap sebelum subuh tuh sholat, saya dengar tuh kalimat-kalimat itu. Jadi kita merasa kita ini masih kecil. Kayak yang gaya aja orang sebut orang hebat, pintar ilmunya ini, padahal ketika ke daerah-daerah itu jauh. Jadi pulang tuh ngerasa, saya belum benar nih ngajarnya nih. Balikin lagi. Ya, evaluasi lagi. Itu mahal itu. Hal kayak gitu mahal. Nah, yang seperti ini, maka pilih-pilih nanti kalau ngajar. Saya pun begitu, kalau kalimat-kalimat saya kurang baik, jangan diambil, ya. Jangan diambil kalau yang baik, yang nggak bagus, yang kurang tepat di yang saya sampaikan, karena bisa jadi fitnah. Makanya saya katakan gini, kalau Anda ngajar dengan saya, orang-orang kurang baik apapun terhadap saya, jangan balas dengan celaan. Doain aja. Doain yang baik-baik. Ya, supaya kita kasih contoh ngajinya benar. Itu maksudnya. Ya kalau sudah tahu jelek dijawab dengan jelek lagi, apa bedanya Anda dengan yang mencela? Ya kan? Luruskan aja. Kalau sudah tak mau, ya sudah, biarkan aja. Nah ini supaya apa? Supaya kita ngajinya benar, saya pun jawabnya benar. Saya tadi malam dapat penghargaan Pak, salah satu dai yang ya dinilai oleh mereka yang menilai baik. Yang menilai itu bukan 1-2 orang, ya, yang sudah punya ikatan dai seluruh Indonesia dan sebagainya. Tapi ya qadar Allah, saya nggak kuat datang karena takut, ya, bahwa ketetapan itu hanya datang lewat populerisme. Selain memang karena ada agenda yang lain juga gitu. Tapi timbangnya lama-lama saya takut wakili aja. Tadinya saya mau datang, saya mau sampaikan kalau memang waktunya bersamaan, karena memang ada giat yang lain. Saya cuma mau sampaikan, yang penting bagi saya Anda mengakui bahwa saya pernah berdakwah. Itu aja, dan bersaksi di akhirat kelak bahwa kita pernah berdakwah. Saya juga mohon Bapak Ibu doakan tuh, supaya nggak bawa fitnah, diikhlaskan. Di akhirat Anda jadi saksi saya pernah ngajar. Itu yang penting tuh itu. Ya, yang penting itu. Kita selesaikan sebentar ya, 15 menit supaya nanti bulan depan bisa pindah bab. Ya. Jangan sampai ditanya ngaji apa, nggak penting, yang penting itu. Yang penting dekat dengan Allah. Wa qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, saya tidak perlu perkenalkan karena ini sudah viral, terkenal. Nah ini radhiyallahu taala anhu, padahal beliau nggak pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini indikasinya Bishr yang di atas al-Hafi. Ya. Maka Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqa bihillahu ta'ala wa innama fuddila ala ghairihi aw fadlun ala ghairihi li'annahu yuttaqa bihillahu ta'ala fa in ikhtalla hadzal qasdu wa fasadat niyyatu talibihi bi an yastash'ira bihi tawassul ila manalin dunyawiyyin min malin aw jahin faqad batala ajruhu wa habita 'amaluhu wa khasira khusranan mubina. Ya, paham? Tidak? Ya, kita baca sebentar. Innama yuta'allamul ilmu itu dipelajari, dikaji, tujuannya hanya satu. Tuh, ingat ya. Kalau innama itu berarti adatul hasri, membatasi hukum. Tujuannya hanya satu, berikut ini kata beliau. Jadi kalau yang belum dapat tujuan ini belum benar belajarnya, baik di kampus, di masjid, dan dimanapun. Liyuttaqa bihillahu, ya, untuk menaati Allah, untuk meningkatkan takwa kepada Allah.
untuk kenal Allah. Jadi kalau pintar-pintar sampai S1, S2, S3, bahkan sampai mendapatkan gelar pengajar tertinggi profesor, nggak kenal Allah, itu belum pintar, belum dapat ilmu yang benar. Kemarin saya ngajar di S3 di Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang al-Islam. Yang ngajar muridnya banyak, ada dosen, ada macam-macam dan sebagainya. Ada pertanyaan begini, menarik sekali. Ada siswa S3 bertanya, Ustadz, saya mengajar, murid saya mengatakan begini, ya cukup kalau kita minta ke alam semesta. Maka semesta menjawab, tahu kan? Saya bilang artinya murid ibu itu belum kenal Allah, gitu. Hanya mencerna dan merawat akalnya sehingga akalnya sehat, cuma jiwanya belum sehat. Kan kita itu ada fisik yang dirawat, ada akal yang dirawat, ada jiwa yang dirawat. Ya, fisik yang sehat dirawat supaya apa? Supaya kuat menjalani kehidupan secara fisikal. Jalan ke sini kuat kalau fisiknya kuat. Badannya dibangun. Akal itu dirawat. Akal itu fungsinya meringankan tugas fisik, merumuskan materi-materi supaya nanti ketika ditembuskan ke fisik ringan kerjanya. Makanya semakin banyak ilmunya, dirawat dengan ilmu, semakin mudah tugas fisiknya. S1, S2, S3 tidak sekolah tapi ilmunya banyak, tempat kerjanya ringan. Ruangannya ber-AC, duduknya santai, tinggal nunjuk, jalan. Kan semakin banyak tinggi ilmu, tinggi kedudukan, cuma nunjuk kan. Terus pakai tanda tangan, cuma pulpen itu. Ya, senjatanya cuma pulpen, tanda tangan orang kerja. Cuma 1 jari, 2 jari begini, jalan. Tapi kalau kedudukan belum tinggi, ilmu belum banyak, semua kerja utuh. Lebih berat. Nah itu fungsi akal. Akal yang sehat itu, akal sehat adalah merawat akal supaya mudah merumuskan sesuatu, tapi tidak memberi perintah. Yang memerintahkan akal untuk dieksekusi oleh fisik ini jiwa, roh. Di dalamnya ada sifat kebaikan takwa, di dalamnya ada nafsu yang buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau ini tidak dirawat, maka walaupun pintar, maka akan berbuat tindakan kriminal. Itu kan yang berbuat kriminal banyak-banyak itu bukan karena bodoh, karena pintar. Pak Bushro Muqaddas, salah satu ex-komisioner KPK, itu pernah menyampaikan begini, sekarang kode korupsi itu makin jahat, kurang lebih. Ada pernah Pak tertangkap kode, hampir-hampir tim KPK nggak nangkap, karena kodenya begini, ustadznya sudah datang pengajian siap dimulai. Anda bayangkan tuh, sudah pakai ustadz dan pengajian untuk korupsi. Ustadznya sudah datang, uang sogokan, pengajian siap dimulai, transaksi. Hampir-hampir nggak nangkap karena mau pengajian, masa nangkap orang pengajian? Ternyata itu kode korupsi sampai sebegitunya, Anda bayangkan. Tuh, sampai ke titik paling rendah. Ini kan masalah. Ya, masalah yang sangat apa? Sangat serius. Nah, jadi kalau akalnya cuma dirawat, hatinya nggak pernah dirawat, maka semakin kreatif dalam melakukan tindakan keburukan. Maling motor itu kan kalau ilmunya makin jago, sepersekian detik nyurinya. Tapi yang berperan apa? Nafsunya. Maka ini yang perlu dirawat, nafsu. Seperti kita merawat fisik, kan banyak orang rawat fisik sekarang. Makanan diatur-atur, ada diet dan sebagainya. Merawat pengetahuan, nyekolahkan dari TK sampai tinggi. Coba, rohnya dirawat gak? Kan sama bagian tubuh kita juga. Nah, menunya apa? Nutrisinya apa? Itulah ibadah. Itulah doa, itulah kembali kepada Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang merawat kita itu, roh kita itu Allah. Dekatkan dengan Allah sampai kita bisa menyebut Allah. Sampai kenal apa? Allah. Alam semesta itu cuma instrumen, wasilah kehidupan untuk kenal Allah. Makanya disebut alam. Tahu artinya alam? Alam itu tanda. Tanda apa? Tanda yang memperkenalkan kita dengan penciptanya. Jadi kalau lihat alam itu ada tanda-tanda pencipta di situ supaya kita lebih kenal Allah. Maka semua ini jadi riset supaya kenal Allah. Lihat ke langit, lihat ke bumi, riset, belajar ilmu. Anda geologi belajar, fisiologi belajar, astronomi belajar. Supaya apa? Dengan menemukan tanda-tanda di bumi, kenal Allah. Kok bisa ada batu punya kode begini? Kok ada mineral begini? Siapa yang bikin begitu? Sebabnya apa? Kausalitasnya apa? Ketemulah Allah. Itu yang dimaksud dari bangun tidur kita bacakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ada wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila, sampai ketemu kalimat Allah itu. Makanya katanya sama akarnya dari ain, lam dan mim.
alima ilmun ilmu, diamalkan pindah mim ke tengah, amila amal, amala ya'malu amal, ya kan? Ya, amila amilu, diamalkan. Dari alima, kalau mau amal harus ada ilmu. Di mana diamalkannya? Di alam, alamun. Ya, kenapa diamalkan di alam? Supaya baca tanda pada alimun, innallaha sami'un alim.